Tak seorang pun di antara kita mengetahui sampai kapan kesempatan hidup itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tiada satu pun jiwa yang mengetahui apa gerangan yang akan dia lakukan esok hari dan di belahan bumi mana kelak dia akan meninggal. Dan adalah suatu hikmah yang sangat besar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan batas dari usia manusia itu tidak diketahui oleh siapapun juga. Dijadikannya ajal kita ini sebagai sesuatu yang gaib, agar dengan begitu setiap manusia mempersiapkan diri setiap saat untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam situasi ketidakpastian kita bisa bekerja lebih baik, menjalani hidup lebih lurus, karena setiap saat tidak ada di antara kita yang meyakini kapan hidupnya akan berakhir. Yang pasti Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu nafsin za'iqatul maut. Dan kalau kita melihat Allah Subhanahu wa taala berkali-kali menekankan masalah ini, yaitu masalah ajal. Oleh karena dengan menekankan masalah ajal ini kita senantiasa selalu teringat terhadap titik akhir kemana hidup kita ini berjalan. Apa yang paling sering menggoda manusia dari kehidupan dunia ini dan membuatnya mudah terlena, salah satunya ialah karena ajalnya juga dia tidak ketahui. Salah satunya juga ialah karena akhir dari hidup ini tidak pernah didefinisi sebelumnya. Oleh karena itu nikmat kesehatan, nikmat kemudahan seringkali membuat orang tidak menyadari bahwa kelak hidup ini akan berakhir. Tetapi jika kita melihat berkali-kali Al-Quran menekankan masalah ajal, menekankan masalah kematian, dan Rasulullah SAW juga berkali-kali menekankan masalah ini, sesungguhnya yang diinginkan oleh Al-Quran dan juga oleh Sunnah Rasulullah SAW ialah agar setiap saat kita menyadari titik terakhir kemana kita menuju, atau kita menyadari visi dan misi kehidupan kita. Sesungguhnya yang disebut dengan keimanan itu, ikhwas sekalian, selalu bermula dari titik kesadaran ini. Saat dimana jiwa kita terhenyak oleh kenyataan-kenyataan itu tadi, oleh kenyataan bahwa kita akan memiliki second life, kehidupan kedua setelah kehidupan dunia ini. Maka bagian yang paling menyentuh dan yang paling menggugah keimanan kita ialah kesadaran yang kuat tentang waktu. Dan waktu ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 3 lapisan. Lapisan pertama ialah waktu individu, yaitu waktu yang diberikan kepada setiap individu manusia yang kita sebut dengan usia. Lapisan kedua ialah umur masyarakat. Setiap kelompok masyarakat memiliki usia tertentu. Ada saat-saat kelahirannya dan kelak ada saat-saat kematiannya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan Rasulullah mengatakan inna likulli ummatin ajal. Setiap umat itu memiliki usia tertentu. Wa inna li ummati mi'atu sanah. Dan usia umatku hanya 100 tahun. Maka yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kamu adalah sebaik-baik umat. Ternyata itu bukanlah suatu pernyataan yang konstan, yang tetap, yang berlaku sepanjang masa. Maka Umar bin Khattab mengatakan tentang ayat itu, khaira umat itu hanya berlaku untuk generasi pertama dan tidak berlaku untuk generasi terakhir. Dalam riwayat lain kita juga menemukan asar dari Umar bin Khattab yang mengatakan tentang ayat itu, jika kamu ingin menjadi bagian dari umat itu, maka penuhilah syarat-syarat Allah tentang kriteria khaira ummah itu. Itulah sebabnya mengapa Rasulullah SAW mengatakan juga, innallaha yab'atsu ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddidu li hadhihi al-ummati amra diniha. Allah akan mengutus pada penghujung setiap 100 tahun seseorang atau sekelompok orang yang akan memperbaharui urusan keagamaan umat ini. Oleh karena usia beragama efektif seperti itu tadi. Lalu lapisan ketiga dari waktu itu ialah waktu sejarah.
Waktu yang dimulai sejak Allah menciptakan Adam dan akan berakhir ketika Allah menghancurkan bumi ini dalam peristiwa kiamat. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di muka bumi ini niscaya akan binasa dan hanya nama Tuhanmu yang maha mulialah yang bakal kekal abadi. Seperti itu waktu ini berlapis-lapis. Pada tingkat yang paling kecil atau lapisan paling pertama dari usia ini, dari waktu ini ialah lapisan usia individu. Itulah yang menjadi ruang lingkup pertanggungjawaban kita masing-masing. Kita bertanggung jawab pada usia kita masing-masing. Nah, sekarang kesadaran tentang waktu ini ternyata tidak banyak disadari oleh umat manusia. Sebab ternyata logika waktu ini memiliki arusnya sendiri. Yang membuat kita kemudian menjadi intens, menjadi dalam di dalam menghayati perjalanan kehidupan kita ialah apabila kita mampu merasakan setiap detik dari perjalanan waktu. Merasakan keberartian, merasakan kebermaknaan dari hidup ini pada setiap detik yang kita lalui. Masalahnya adalah apa yang bisa membuat kita untuk mampu merasakan setiap detik yang berlalu dari waktu kita itu. Saya ingin memberikan contoh bagaimana kesadaran tentang waktu ini merupakan bagian yang paling kuat membentuk gaya hidup seseorang. Oleh karena kesadaran tentang waktu merupakan bagian dari kesadaran tentang hidup. Dalam masyarakat materialis, mereka berputar di sekeliling benda. Dan karena itu waktu mereka juga terdistribusi antara waktu memproduksi dan waktu mengkonsumsi. Waktu berproduksi artinya waktu making money, waktu menciptakan uang. Sedangkan waktu mengkonsumsi adalah waktu menghabiskan uang itu sendiri. Oleh karena itu mereka selalu akan berkata pada akhir hari Jumat, "Thank God, it's Friday." Terima kasih Tuhan karena hari ini adalah hari Jumat. Waktu berproduksi sudah lewat dan 2 hari mereka akan menghabisi waktunya untuk hari mengkonsumsi. Dan mereka semua mengatakan, "Wa ma yuhlikuna illa dahr." Dan tidak ada yang bisa membinasakan kami kecuali hanya waktu. Itu pada orang-orang materialis. Tetapi pada kelompok manusia beragama, misalnya orang-orang Yahudi misalnya, juga ditemukan logika yang salah tentang waktu ini. Mereka merasa bahwasanya jika kehidupan dunia berjalan begini sempit, kita tidak perlu terlalu takut-takut amat dengan siksaan neraka. Oleh karena salah satu tabiat dari siksa neraka itu nanti tidak berbeda dengan tabiat dari kehidupan dunia ini. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Mereka mengatakan bahwa kalau toh kami disiksa di neraka, nanti kami hanya akan disiksa beberapa hari saja. Karena mereka membandingkan, menganalogikan bahwa hari di akhirat nanti akan sama dengan hari-hari di dunia. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwasanya pada hari kiamat nanti yang dihancurkan dari bumi ini bukan hanya tata ruangnya, tapi juga sistem waktunya. Pada hari akhirat nanti kita akan bertemu dengan sistem waktu yang lain, yang berbeda sama sekali dengan sistem waktu kita di dunia. Dan perubahan inilah yang tidak disadari oleh orang-orang Yahudi ketika mereka menggunakan logika itu tadi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun." Satu hari di sisi Tuhan sama dengan 1000 tahun dalam bilangan kalian. Jadi jika di dalam neraka seseorang disiksa hanya 3 hari saja, itu berarti sama dengan 3 milenium dalam hitungan kita di bumi. Maka jika kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkali mengetuk hati kita dengan ketukan dan peristiwa kematian, lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menciptakan semua instrumen yang membuat kita setiap waktu mudah mengingat kematian, sesungguhnya itu hanya berguna untuk menciptakan kesadaran yang kuat di dalam diri kita tentang waktu, bahwa waktu ini terus berlalu. Dan setiap waktu yang kita lalui sama seperti gambaran berikut ini, bahwa pohon kehidupan kita daun-daunnya setiap hari mulai bergugur. Maka Rasulullah SAW mengatakan, berbanyaklah mengingat sesuatu yang akan menghancurkan segenap kenikmatan dunia. Oleh karena unsur yang seringkali membuat kita lupa dari ingatan terhadap kematian ini ialah apabila kita terlalu menikmati kehidupan dunia ini, dan itu yang mengiming-imingi kita dengan usia yang panjang. Maka orang yang terlalu nikmat dalam kehidupannya diperintahkan oleh Rasulullah SAW, biasakanlah tetap untuk berusaha hidup kasar, karena kenikmatan itu tidak selalu ada. Dengan menjaga hidup kita supaya selalu berada dalam kondisi bersahaja, selalu berada dalam kondisi kasar, kita lebih mudah mengingat kematian.